Oh hai minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, seperti yang kita tahu nih guys, selama kisah One Piece berjalan, kita sedikit demi sedikit diungkapkan seperti apa cerita tentang Void of Century itu. Sebuah masa di mana kekacauan masih terjadi. Namun anehnya, di sana itu terdapat kerajaan paling maju sepanjang zaman. Kota itu bahkan dikenal dengan teknologi canggih loh. Kok bisa ya? Di zaman itu sudah ada tempat seperti itu. Apakah karena teknologi itulah yang menjadi penyebab pemerintah dunia mengacaukannya? Nah, kalau ngomongin soal kerajaan kuno, ini menarik nakama. Karena pada akhirnya tempat itu akan terhubung ke pulau-pulau yang ada saat ini, Wano Kuni, Egghead, dan juga Elbaf. Kenapa seperti itu ya? Nah, Mimin Lily punya hipotesisnya nih. Dari sini aku akan bawa kalian menuju sejarah lama itu ya. Kita kembali ke masa 800 sampai 900 tahun yang lalu. Oke, baik. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys. Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak ya guys. Dan yuk nonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Gini nakama, biar nggak bingung aku mulai pembahasannya dari sini ya. Jadi tuh, kerajaan besar ini sangatlah misterius dan menyimpan kekuatan yang sangat besar. Ini adalah era di masa abad kekosongan atau Void Century. Nah, sederhananya, itu adalah jarak sepanjang abad dalam catatan arkeologi. Peristiwa itu terjadi 800 tahun lalu loh. Lama kan? Emang sih, periode ini simpang siur karena saking besarnya peristiwa di masa tersebut. Tapi yang jelas, dari catatan dan informasi, entah melalui orang-orang Ohara maupun Vegapunk sendiri, konon negeri itu sangatlah makmur, kuat dan punya sumber daya yang tinggi. Masalahnya yang aneh nih nakama, kerajaan kuno ini hilang begitu saja. Menurut catatan sejarah sih, 20 negara pendiri yang beraliansi atau yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia adalah dalang dibalik hancurnya kerajaan kuno tersebut. Itu sebabnya guys, kenapa sampai sekarang ini pemerintah dunia melarang setiap informasi pencarian dan keberadaan tentang Void Century, kerajaan kuno, maupun atribut lainnya seperti Poneglyph. Namun makin kesini nakama, kenapa nama kerajaan kuno itu disangkut pautkan dengan beberapa pulau ya? Bahkan Vegapunk sendiri yakin salah satu teknologi yang ia miliki juga bersumber dari sana. Nah, ini semua emang karena ada info jika cerita tentang kerajaan kuno itu bagaikan super city atau istilah peradaban zaman dulu yang dikenal sebagai megapolis nakama. Definisi kota yang sangat besar, membentang luas dan punya jaringan berkelompok. Mungkin loh ya nakama, sepanjang geografis meridian dari kutub utara dan kutub selatan itu juga terhubung dengan kerajaan ini, dimulai dari East Blue hingga dunia baru. Tetapi emang belum ada kejelasan pasti sih. Mimin Lily sendiri yakin bahwa ada tempat-tempat khusus yang terhubung dengan semua ini. Tapi kita hanya berani berhipotesa bahwa Wano Kuni, Egghead, dan Elbaf jelas berhubungan dengan semuanya. Pertama, Wano Kuni. Setelah Mimin Lily baca-baca lagi, ternyata Wano Kuni ini dulunya negara yang sangat besar loh. Dikatakan bahwa Wano ini bagian dari Ancient Kingdom itu. Apalagi jika kita lihat dari sumber yang ada pada chapter One Piece, kemungkinan ada benarnya jika Wano terhubung ke kerajaan besar di era abad kekosongan. Bahkan kita tahu sendiri bahwa salah satu senjata kuno yaitu Pluton berada di negeri Wano. Tahu sendiri kan nakama, bahwa di dinding pembatas pintu masuk Wano itu, di bawahnya pula ada air terjun, di mana Wano Kuni kuno tenggelam di dalamnya. Ini punlah yang menjadi validasi data jika sudah seharusnya Wano terhubung dengan kerajaan besar itu. Dan kalau mengacu dari para klan Kozuki yang dipercaya leluhurnya sebagai orang-orang yang menciptakan batu Poneglyph, yang mana batu tersebut memiliki sebuah pesan yang sangat penting yang ingin Joy Boy sampaikan ke masa depan. Semakin menjadi bukti nyata jika negeri Wano memang memiliki hubungan dengan kerajaan kuno. Dan bukan hal yang tidak mungkin ya nakama, peradaban negeri Wano di masa lalu pun sudah sangat modern. Yang kedua, Pulau Egghead. Nah, seperti yang kita tahu nih guys, di awal petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead, kita sempat dijelaskan bahwa Pulau Egghead itu bukanlah pulau masa depan loh. Tetapi yang tersembunyi di balik semua itu adalah masa lalu karena teknologinya yang mirip dengan kerajaan kuno. Lalu apakah akan seperti Wano ya, jika Egghead sendiri bagian dari kerajaan kuno? Mimin Lily sendiri cukup yakin nakama. Karena di Pulau Egghead, Vegapunk menyimpan robot kuno sebagai bahan penelitiannya dan menurutnya robot itu harus mempunyai sumber energi untuk bisa menggerakkannya. Namun energi tersebut sulit ditemukan di tempat ini. Bahkan dari hipotesa Vegapunk sendiri, kita jadi menebak-nebak, kayaknya emang benar sih Egghead jadi bagian itu. Jika kalian ingat nih, Vegapunk sendiri mengembangkan teknologi yang luar biasa. Bahkan Monkey D. Dragon sendiri kaget karena Vegapunk sudah melakukannya. Itu adalah Mother Flame nakama.
Kehancuran Pulau Lulusia adalah ulah dari pemerintah dunia pasti. Tetapi senjata itu diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Sepertinya Dr. Vegapunk ini memang sudah mempelajari banyak manuskrip-manuskrip tentang kerajaan kuno. Karena dia juga sudah tahu literasi Profesor Clover di Ohara ketika ia membacanya sendiri dari seseorang. Vegapunk pun juga bisa tahu pula bahwa buah iblis milik Luffy itu nyatanya juga tak ada dalam ensiklopedia buah iblis loh. Menurutnya itu hanya ada dalam catatan manuskrip kuno. Jadi tambah misterius aja nih. Tapi emang seperti itu nakama. Kalau ngomongin soal kerajaan kuno di masa Void of Century ini selalu terkesan dark. Yang namanya aja abad kekosongan yang kacau, pasti juga terdapat banyak kemisteriusan di sana kan ya. Oke, next nakama, ketiga Pulau Elbaf. Ya, inilah pulau yang paling ditunggu-tunggu nakama. Dan Mimin Lily yakin bahwa tempat itu jelas terhubung dengan kerajaan kuno. Kita pikir pakai logika aja ya nakama. Apakah ada era modern raksasa? Apakah ada orang tingginya berpuluh-puluh meter sebagai sebuah kelompok besar? Jarang ditemui kan? Ya, ini sudah jadi validasi rasional jika Elbaf dan para raksasa itu terhubung di masa itu, era kerajaan kuno. Pulau Elbaf sendiri juga menyimpan segala keindahan sekaligus kemisteriusan. Dari masa ke masa raksasa seperti Ors hingga ke Hajrudin itu semuanya terhubung dengan sosok-sosok penting. Maupun sekarang info terbarunya kelompok bajak laut Akagami no Sengs ternyata berteman dekat dengan para raksasa di sana. Salah satunya adalah Dory dan juga Brogy. Ini hipotesa Mimin Lily aja ya nakama. Rasanya emang sudah relate sejak awal kemunculan Jaguar Diesel yang diperlihatkan bersama orang-orang Ohara. Dan juga dirinya adalah penyandang nama D. Ternyata Jaguar Diesel memiliki peran penting dalam menyelamatkan literasi Ohara. Perlu diingat guys, literasi Ohara ini di dalamnya terdapat catatan penting dari informasi Poneglyph hingga sejarah abad kekosongan. Dan itu semuanya terhubung dengan kerajaan kuno. Tentu saja bukan hal yang tidak mungkin jika para raksasa ini adalah keturunan yang terhubung dengan para ras di masa kerajaan kuno. Dan sebagai validasi tambahan, saga kerajaan ini sebenarnya intinya bukan di Egghead, tetapi berada di Elbaf. Itulah kenapa Vegapunk terus mengatakan tentang Elbaf. Dan sekarang kelompok bajak laut dan aliansinya sedang berupaya untuk menyelamatkan konflik yang terjadi di Pulau Egghead dan segera menuju ke Pulau Elbaf. Karena rasanya juga tak mungkin jika ini tak ada hubungannya pula dengan kerajaan kuno. Ya, Gorosei Saturnus aja turun tangan langsung terlibat dalam insiden Egghead loh. Jadi intinya nakama, sejak di negeri Wano, perjalanan Luffy dan krunya sekarang ini adalah mengungkap terus rahasia-rahasia yang terhubung dengan kerajaan kuno. Dimana seperti yang aku jelasin tadi, di negeri Wano kita telah mengetahui fakta yang sebenarnya tentang keberadaan senjata kuno Pluton. Selain itu di negeri Wano, mereka juga sudah mengetahui bahwa sejarah Wano Kuni kuno ternyata lebih luas. Lalu kemudian di Pulau Egghead, kelompok bajak laut topi jerami menemukan robot kuno dan penjelasan tentang energi kehidupan di masa abad kekosongan. Dan selanjutnya di Pulau Elbaf, jelas ini akan menarik. Karena tidak menutup kemungkinan Oda Sensei akan mengungkapkan sejarah tentang Pulau Elbaf ataupun keberadaan Jaguar Diesel yang menjadi kunci tentang misteri abad kekosongan yang dipelajari oleh para penduduk Ohara. Selain itu, ini juga akan berhubungan para ras raksasa yang punya banyak sekali misteri di dalamnya. Mimin Lily sih excited untuk menantikannya. Kalau kalian gimana guys? Oke guys, kayaknya cukup segitu dulu nih pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.